Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mereka kaum mukminin secara khusus, untuk para ayah secara khusus, kemudian untuk para ibu dan juga anak-anaknya. Allah mengatakan tentang mereka kaum mukminin. Allah kasih wasiat sebagai bentuk cintanya Dia kepada hambanya kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai segenap kaum mukminin. Hai orang-orang yang beriman, dengarkan perintah Allah, dengarkan nasihatnya, dengarkan wasiatnya. Qu anfusakum, jaga diri kalian hai para ayah. Jaga diri-diri kalian hai kaum mukminin. Anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian. Jaga istrimu. Jaga anak-anakmu. Naron. Jangan sampai kau berurusan dengan apinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waquduhan nasu wal hijarah. Hati-hati kalian. Jangan sampai berurusan dengan apinya Allah. Karena apinya Allah itu bahan bakarnya adalah bebatuan. Dan juga kalian manusia. Yang lebih dahsyat lagi, alaiha malaikatun giladun syidad. Di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang keras lagi kaku. La ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka selalu mentaati apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu wajib bagi kalian hai para suami untuk jaga istrinya. Jangan sampai dia melanggar perintah Allah. Jangan sampai dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula putra-putri kalian jaga. Jangan sampai dia membangkang Allah dan Rasulnya. Jika Anda ingin dikumpulkan dengan Allah, jika Anda ingin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluarga Anda, jika Anda ingin mendapati bahwasanya Allah kumpulkan diri Anda dengan istri Anda, dengan anak Anda, ajarkan mereka dengan takwa. Ajarkan mereka dengan iman. Allah mengatakan dalam surat Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian keluarga mereka ikut. Bapaknya salat, ibunya salat, anaknya salat. Bapaknya mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Bapaknya memperjuangkan sunnah Rasul, ibunya pun mengikutinya. Istrinya, anaknya mengikuti bapak tersebut, mengikuti ayahnya dalam hal keimanan, mengikuti tauhid, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasib mereka ketika kematian memisahkan di antara mereka? Ketika mereka dibangkitkan, alhaqna bihim, nanti kami akan kumpulkan mereka. Suami ketemu dengan istrinya. Suami istri ketemu dengan anaknya. Apa yang menyebabkan mereka disatukan oleh Allah? Iman. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, orang-orang yang beriman akan dikumpulkan sama Allah. Disebabkan karena amalan soleh. Disebabkan karena rahmat Allah yang memberikan taufik kepada mereka manusia sehingga mereka bisa beramal dengan amalan yang saleh. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Orang-orang yang sabar. Suami sabar menghadapi istrinya. Istri sabar menghadapi suaminya. Suami istri sabar menghadapi anaknya. Seorang anak sabar menghadapi ayah dan ibunya. Dan mereka bersabar di dalam menjalankan perintah Allah. Mereka bersabar juga di dalam meninggalkan apa yang Allah larang bagi mereka. Dan mereka bersabar menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka ikhlas di dalamnya. Bukan karena keterpaksaan. Mereka sabar mengharapkan pahala Allah. Mereka bersabar mengharapkan surganya. Mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Jaga keikhlasan. Jangan sampai kita ingin dikatakan, oh dia suami ideal. Ibu-ibu pun demikian. Jangan sampai kau mau dikatakan, oh dia istri yang ideal. Jangan. Kau khidmat kepada suamimu karena Allah. Suami amanah terhadap istrinya karena Allah.
anak berbakti kepada kedua orang tuanya karena Allah. Ikhlas. Wa aqamus shalah, kemudian dia tegakkan as-shalah. Amalan yang paling agung. Dari sekian amalan-amalan yang paling agung di dalam Islam, diantaranya adalah salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian mereka suka berinfak, kata Allah. Mereka berinfak dengan harta mereka. Secara terang-terangan, atau secara sembunyi-sembunyi nggak kelihatan orang, atau dia terang-terangan dalam rangka mengajarkan, dalam rangka mengajak, menghasung kaum muslimin. Saya bisa segini, kalian berapa? Ayo kita berjalan di jalan Allah. Ayo kita bersedekah di jalan Allah. Bukan karena riya. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Ulaika lahum uqbad dar. Dan poin yang kelima, setiap kejahatan-kejahatan manusia, kejelekan-kejelekan manusia, mereka selalu membalasnya dengan kebaikan. Mudah memaafkan manusia, mudah memaklumi mereka manusia. Hati yang lapang, hati yang bersih, untuk tidak membenci kaum muslimin, untuk tidak membenci orang-orang yang beriman, mudah dan lapang untuk memaafkan manusia. Maka ulaika, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang terbaik berupa rumah di surga. Surga mana yang mereka akan masuki? Apakah mereka saja sendiri-sendiri atau dikumpulkan oleh Allah? Suami, istri, dan anaknya? Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden. Yang mereka nanti akan masuk ke dalamnya. Siapa yang masuk? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti dia akan dikumpulkan dengan ayah ibunya. Dia akan dikumpulkan dengan istri-istrinya. Dia akan dikumpulkan juga dengan anak-anaknya. Subhanallah. Betapa agungnya Allah. Manusia mengalami kerinduan yang amat sangat ketika berpisah karena kematian. Ketika dibangkitkan ternyata mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya keluarga tersebut. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan mereka para malaikat akan masuk lewat pintu-pintu surga yang 8. Mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian, hai kaum mukminin. Disebabkan karena sabarnya kalian. Inilah sebaik-baik nikmat disebabkan karena amalan kalian. Jika Anda ingin berkumpul di dalam surga Allah, jagalah keimanan. Jika Anda ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang tercinta, jagalah ketakwaan. Jangan pernah Anda mati, kecuali Anda mati dalam keadaan mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jangan pernah Anda meninggal, Anda tinggalkan dunia ini, kecuali dalam keadaan Anda beriman. Dalam keadaan hati Anda bersih, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam keadaan hati Anda cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah Anda mati, kecuali dalam keadaan hati Anda berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.